fusion dark yang pertama, kita ada fusion antara Boboiboy gelap dan Boboiboy petir yang menjadi Boboiboy kilat. Yang dimana definisi kilat adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan, dan beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut dengan guru, yang dimana sama dengan definisinya, yaitu Boboiboy kilat memiliki kemampuan untuk mengeluarkan petir berwarna hitam yang memiliki guruhan yang luar biasa menggelegar. Dengan lawannya yang ketakutan, Boboiboy kilat akan menjadi lebih kuat karena ketakutan lawannya akan menjadi sumber dari kekuatan Boboiboy kilat. Di fusion dark yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy gelap dan Boboiboy angin yang menjadi Boboiboy asap, yang dimana asap adalah sebuah reaksi kimia hasil dari pembakaran, yang biasanya asap adalah penyebab utama kematian korban kebakaran di dalam ruangan. Hal ini disebabkan oleh karbon monoksida, hidrogen, sianida, dan produk pembakaran lainnya yang terkandung dalam asap, sehingga itu menyebabkan Boboiboy asap memiliki kemampuan spesial untuk mengendalikan asap dengan sesuka hati, yang dimana Boboiboy asap juga bisa menyelimuti sebuah wilayah dengan asapnya, sehingga orang-orang yang terjebak di dalam kumpulan asap tersebut akan terdampak oleh kandungan-kandungan zat berbahaya yang ada di dalam asap. Di fusion dark yang ketiga, kita ada fusion antara Boboiboy gelap dan Boboiboy tanah yang menjadi Boboiboy kerikil, yang dimana kerikil ialah bebatuan kecil, biasanya batu granit yang dipecah. Ukuran kerikil yang selalu digunakan ialah di antara 2 mm dan 75 mm. Namun, kenapa si Boboiboy kerikil ini bisa sangat berbahaya padahal ia cuma batu-batu kecil? Itu dikarenakan kemampuan spesial dari Boboiboy kerikil ini, yang dimana berbeda dari fusion tipe tanah yang lain, yang dimana Boboiboy kerikil ini bisa menjadi sniper jarak jauh. Dengan mengendalikan kerikil yang kecil, ia bisa menembakkannya dari jarak yang sangat jauh. Bahkan si tembakan itu setara dengan tembakan meriam yang dapat menembus objek tembakannya. Di fusion dark yang keempat, kita ada fusion antara Boboiboy gelap dan Boboiboy api yang menjadi Boboiboy bom, yang dimana bom adalah alat yang menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dalam rentang waktu singkat. Kata bom berasal dari bahasa Yunani bombos, yang berarti ledakan, seperti definisinya, yang dimana Boboiboy bom ini memiliki kemampuan spesial untuk menciptakan bom-bom yang dapat meledak. Ukuran dari bom-bom yang diciptakan oleh Boboiboy bom ini bahkan berukuran sangat kecil, namun hasil dari daya ledaknya sangat luar biasa besar, sehingga lawan tidak akan menyadari keadaan atau serangan kejutan yang diberikan oleh Boboiboy bom. Di fusion dark yang kelima, kita ada fusion antara Boboiboy gelap dan Boboiboy air yang menjadi Boboiboy asam, yang dimana asam adalah molekul atau ion yang dapat memberikan proton atau alternatifnya dapat membentuk ikatan kovalen dengan pasangan elektron. Dan kategori pertama asam adalah donor proton atau asam Bronsted, sehingga Boboiboy asam memiliki kemampuan spesial untuk mengendalikan cairan-cairan kimia yang bersifat asam, yang si cairan-cairan kimia tersebut memiliki berbagai macam fungsi. Di antaranya adalah cairan asam yang dapat
melarutkan atau mengkorosifkan suatu benda, sehingga objek yang terkena oleh cairan asam yang dikeluarkan oleh boboiboy asam akan meleleh atau larut dengan sangat mudah. Di fusion dark yang keenam, kita ada fusion antara boboiboy gelap dan boboiboy daun yang menjadi boboiboy akar, yang dimana akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan, yang memungkinkan tumbuhan menjadi tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Hal ini yang membuat boboiboy akar memiliki kemampuan untuk menyerap nutrisi dan energi dari lawannya. Dengan cara seperti itu, boboiboy akar akan memperkuat dirinya untuk lebih berkembang lagi, dan ia bisa menciptakan berbagai macam serangan menggunakan akar yang telah di-upgrade dengan berbagai macam bentuk senjata yang dapat ia ubah untuk melawan musuh-musuhnya. Di fusion dark yang terakhir, kita ada fusion antara boboiboy gelap dan boboiboy cahaya yang menjadi boboiboy black white, yang dimana black white atau hitam putih adalah istilah yang mengacu pada jumlah rupa monokrom dalam seni rupa. Gambar hitam putih tidak betul-betul mengkontraskan warna hitam dan putih, dan jika digabungkan dalam satu kontinuum yang akan menghasilkan serangkaian bayangan. Yang ini sebenarnya gak ada hubungannya sama kemampuan dari boboiboy black white, yang dimana boboiboy black white memiliki kemampuan spesial untuk mengatur dan menggunakan kekuatan kegelapan dan cahaya secara bersamaan. Dengan menggabungkan dua kekuatan yang sangat bertentangan, boboiboy black white bisa menghasilkan ledakan energi yang luar biasa besar. Di fusion art yang pertama, kita ada fusion antara boboiboy halilintar dan boboiboy naik yang menjadi boboiboy guntur. Kalau kita petik dari definisinya, guntur adalah gelombang kejut suara yang dihasilkan akibat terjadinya pemanasan dan pemuaian udara yang sangat cepat ketika dilewati oleh sambaran petir, yang itu membuat boboiboy guntur memiliki kemampuan spesial untuk mengintimidasi lawannya sebelum melakukan serangan, sehingga dengan suara gemuruh yang diciptakan oleh boboiboy guntur itu akan membuat mental dari lawan down dan takut untuk menghadapi boboiboy guntur. Dikarenakan aura dari boboiboy guntur yang terpancarkan membuat lawannya terintimidasi dan merasa takut untuk melawan boboiboy guntur, sehingga lawannya akan mengaku kalah sebelum melakukan serangan. Di fusion art yang kedua, kita ada fusion antara boboiboy taufan dan boboiboy night yang menjadi boboiboy ribut, yang dimana kata ribut di sini merujuk kepada angin ribut, yang dimana angin ribut adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus yang menyentuh dataran dengan kecepatan mencapai 175 km per jam, namun intensitasnya masih di bawah tornado. Yang ini membuat boboiboy ribut memiliki kemampuan switching objek, yang dimana ia bisa bertukar tempat dengan benda yang dilihatnya selagi si benda itu masih dalam jangkauan pusaran angin yang diciptakan oleh boboiboy ribut. Ia bisa memindahkan dirinya dan bertukar tempat dengan objek yang ada pada pusaran anginnya tersebut, tidak terkecuali objek besar maupun kecil. Di fusion art yang ketiga, kita ada fusion antara boboiboy gempa dan boboiboy night yang menjadi boboiboy fosil, yang dimana fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup oleh sedimen. Oleh para pakar, dibedakan beberapa macam fosil.
Dengan begitu, ini membuat Boboiboy fosil memiliki kemampuan untuk membangkitkan fosil-fosil yang tertidur, sehinggalah fosil-fosil dari hewan-hewan purba tersebut bisa dibangkitkan, hal layaknya seperti Boboiboy menciptakan golem. Kekuatan Boboiboy fosil ini sangat luar biasa. Itu dikarenakan ia bisa membangkitkan fosil sesuai dengan ukuran yang aslinya. Bahkan, ia bisa membangkitkan beberapa fosil dalam satu waktu yang sama, yang ia gunakan sebagai senjata. Di fusion art yang keempat, kita ada fusion antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Amaterasu. Siapa yang tak kenal dengan teknik Amaterasu? Teknik khusus dari klan Uchiha ini berupa serangan api hitam yang sangat luar biasa, yang konon katanya api ini tidak akan bisa dipadamkan sebelum api ini menghanguskan objek yang ditujunya. Dan konon katanya api ini tidak akan mati selama 7 hari 7 malam. Yang itu membuat Boboiboy Amaterasu memiliki kemampuan yang sama, yang dimana ia bisa memancarkan api yang akan sangat sulit dipadamkan. Sistematis api itu sama seperti Amaterasu pada film Naruto, yang dimana api itu tidak akan padam sebelum menghanguskan objeknya atau selama 7 hari 7 malam. Itu adalah satu jenis kemampuan yang sangat menyulitkan lawannya. Di fusion art yang kelima, kita ada fusion antara Boboiboy Ice dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Poison, yang dimana poison atau racun secara umum merupakan suatu zat padat, cair atau gas yang dapat mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme. Biasanya beberapa racun bisa diciptakan atau dihasilkan oleh beberapa hewan seperti kalajengking, tarantula, ular, kelabang, dan lain semacamnya. Yang itu membuat Boboiboy Poison memiliki kemampuan spesial untuk menyuntikkan racun kepada targetnya, yang dimana si racun ini bisa diubah bentuknya sesuai dengan kebutuhannya, seperti gas beracun, duri-duri ice beracun, ataupun cairan beracun yang akan melumpuhkan musuhnya, sehingga Boboiboy Poison bisa dengan mudah menyerangnya. Di fusion art yang keenam, kita ada fusion antara Boboiboy Duri dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Parasit, yang dimana parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain dengan cara menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain padanya. Contohnya cacing pada perut dan protozoa plasmodium di dalam darah. Namun yang diambil di sini adalah konsepnya, yang dimana Boboiboy Parasit ini memiliki kemampuan spesial untuk mengambil tenaga dan kekuatan pada musuhnya untuk memperkuat dirinya sendiri, sehingga pada saat lawan menjangkau jarak jangkauan dari Boboiboy Parasit ini, ia akan merasa kelelahan karena tenaganya yang semakin berkurang, karena semakin lama ia bertarung, semakin banyak pula tenaganya yang dihisap oleh Boboiboy Parasit. Di fusion art yang terakhir, kita ada fusion antara Boboiboy Solar dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Gerhana, yang dimana gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Namun, gerhana juga terjadi pada fenomena lain yang tidak berhubungan dengan planet bumi atau bulan, misalnya pada planet lain dan satelit yang dimiliki planet lain. Yang ini membuat Boboiboy Gerhana memiliki kemampuan spesial untuk mengatur terang dan gelapnya suatu kondisi, yang dimana Boboiboy Gerhana bisa membuat zona di mana zona tersebut bisa diatur kepekatan dan keterangan yang akan membuat musuh sangat kesulitan dalam melawannya, karena yang bisa bergerak bebas di dalam zona tersebut hanya Boboiboy Gerhana yang tidak akan terpengaruh oleh kegelapan maupun cahaya terang. Di video sebelumnya kita ada Boboiboy Guntur
hasil fusion dari Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Night. Sedangkan kali ini kita ada fusion antara Boboiboy Voltra dan Boboiboy Demon yang berubah menjadi Boboiboy Rui, yang dimana Boboiboy Rui ini memiliki tampilan yang cukup mengerikan dengan 8 tangan yang bersambung dengan sabit di setiap tangannya. Selain itu, Boboiboy Rui ini memiliki kemampuan spesial untuk bergerak sangat cepat. Bayangkan saja, serangan dengan 2 tangan saja pada saat menjadi Boboiboy Guntur sangat luar biasa, apalagi dengan 8 tangan. Selain itu, ia juga bisa memberikan sinyal frekuensi rendah yang bisa mempengaruhi musuh ataupun lawannya, sehingga ia bisa dengan leluasa mengendalikan musuh-musuhnya. Di video sebelumnya, kita ada Boboiboy Reboot, hasil fusion dari Boboiboy Taufan dan Boboiboy Night. Sedangkan kali ini, kita ada fusion antara Boboiboy Beliung dan Boboiboy Demon yang berubah menjadi Boboiboy Karasu, yang dimana tampilan Boboiboy Karasu ini cukup mengerikan dengan topeng gagak di wajahnya dan keenam sayap yang panjang dan cukup lebar, membuatnya bisa bergerak dengan leluasa di udara. Selain itu, manifestasi dari kekuatannya atau kemampuan spesialnya, ia bisa membelah dirinya menjadi bagian-bagian kecil yang akan berubah menjadi gagak hitam, mirip seperti Itachi dan Karasu yang ada di serial Naruto dan One Piece. Selain itu, ia juga bisa membuat tekanan udara yang ada di sekitarnya menjadi tidak stabil, mengakibatkan ia bisa mendatangkan badai angin yang besar. Di video sebelumnya, kita ada Boboiboy Fosil, hasil fusion dari Boboiboy Gempa dan Boboiboy Night. Yang sekarang kita ada fusion antara Boboiboy Kristal dan Boboiboy Demon yang berubah menjadi Boboiboy Cerberus. Kalian yang dewasa pasti sudah tahu arti Cerberus itu apa, dan wujudnya kini menjadi lebih seram karena memiliki 3 kepala yang berada di tangan kanan, tangan kiri, dan di kepala intinya. Yang dimana Boboiboy Cerberus ini memiliki kemampuan spesial yaitu Crystallizing Scary, yang dimana kemampuan ini memungkinkan Boboiboy Cerberus untuk menciptakan rasa takut dari musuh yang dilawannya dengan menggunakan fosil-fosil yang ia ciptakan untuk melawan musuhnya. Di video sebelumnya, kita ada Boboiboy Amaterasu, hasil fusion dari Boboiboy Blaze dan Boboiboy Night. Dan sekarang kita ada fusion antara Boboiboy Pyro dan Boboiboy Demon yang berubah menjadi Boboiboy Diablos, yang dimana Boboiboy Diablos ini memiliki tampilan cukup seram dengan wujud kepala yang terbakar oleh api yang hitam. Selain itu, Boboiboy Diablos ini memiliki kemampuan Forever Fire atau api abadi atau api selamanya, yang dimana berbeda dari api Amaterasu, api abadi ini akan terus menyala walaupun si targetnya sudah menjadi abu. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan Phoenix Power, yang dimana setiap kali ia dibunuh atau dihancurkan, ia akan kembali lagi bangkit dan terus bangkit walaupun sudah berkali-kali dihancurkan. Di video sebelumnya, kita ada Boboiboy Poison, hasil fusion dari Boboiboy Ice dan Boboiboy Night. Dan kali ini kita ada fusion antara Boboiboy Salji dan Boboiboy Demon yang berubah menjadi Boboiboy Hydra, yang dimana Boboiboy Hydra ini memiliki ekspresi cukup seram karena tatapannya yang kosong dengan 2 ekornya yang sangat panjang. Namun di balik itu, Boboiboy Hydra ini memiliki kemampuan spesial yang cukup unik, yang dimana ia bisa merubah racunnya menjadi sebuah virus, sehingga si virus ini bisa menjangkiti setiap orang yang saling menularkan dengan cara bersentuhan. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan Breath Frost atau napas pembeku, yang dimana ketika si targetnya terkena napas beku ini, seketika sistem syarafnya akan mati. Di video sebelumnya, kita ada Boboiboy Parasite, fusion antara Boboiboy Duri
dan Boboiboy Night. Sedangkan kali ini kita ada fusion antara Boboiboy Balak dan Boboiboy Demon yang berubah menjadi Boboiboy Ruto. Berbeda dari Boboiboy Parasite yang memiliki ekor dari akar, sedangkan Boboiboy Ruto memiliki akar yang keluar dari kepalanya dengan duri yang 2 kali lipat lebih besar. Dan kemampuan spesial dari Boboiboy Ruto ini gak tanggung-tanggung karena ia bisa menancapkan akarnya ke dalam tanah dan menyebarluaskannya, yang dimana akar-akar tersebut memiliki kemampuan untuk menyedot energi kehidupan dari makhluk-makhluk hidup seperti tumbuhan, manusia, maupun hewan, yang itu akan membuat kekuatannya semakin meningkat. Di fusion sebelumnya yang terakhir kita ada Boboiboy Gerhana, hasil fusion dari Boboiboy Solar dan Boboiboy Night. Sedangkan kali ini kita ada fusion antara Boboiboy Gamma dan Boboiboy Demon yang berubah menjadi Boboiboy Full Eclipse, yang dimana Boboiboy Full Eclipse ini adalah bentuk sempurna dari gerhana atau yang sering kita sebut dengan gerhana total, yang dimana kemampuan spesial dari Boboiboy Full Eclipse ini adalah ia bisa menggunakan kegelapannya untuk memakan cahaya, sehingga semakin banyak cahaya yang dimakannya, semakin besar juga ia mendapatkan kekuatannya. Selain itu, ia juga bisa mengubah cahaya yang dimakannya menjadi cahaya hitam atau dark light dengan penggunaan cahaya yang sama seperti biasanya, namun dengan kekuatan yang berkali-kali lipat. Baiklah, sekian dulu video dari Nat kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar Nas Artpedia selalu memberikan art-art yang terbaik agar kita bisa berimajinasi mengenai potensi dari kuasa Boboiboy. Dan jangan lupa untuk kritik, saran, dan komentarnya tulis di kolom komentar. Akhir kata dari Nat, see you next time again. Arigatou gozaimashita. Matane. Bye.